Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fadilah, NIM 2223240070, Prodi PGMI kelas 3C. Di video ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah SKI, dosen pengampu Bunda Wiwinda. Baiklah, memasuki penjelasan yang pertama, yaitu kesusastraan dan ilmu pengetahuan Islam. Indonesia memiliki warisan sastra Islam yang amat kaya, namun sedikit sekali kajian atas jenis sastra ini, baik di zaman kolonial maupun setelah kemerdekaan. Karya sastra Islam ini dapat menguak peradaban Islam Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 500 tahun. Sastra Islam merupakan bagian dari peradaban Islam yang dapat kita lihat dari dua sisi. Pertama, yaitu orang yang condong melihatnya secara legalitas formal, di mana sastra Islam harus selalu bersandar pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua, orang yang formal legislatif, maksudnya sastra Islam tak harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendapat lain menyebutkan kesusastraan Islam ialah manifestasi dari rasa, karsa, cipta, dan karya manusia muslim dalam mengabdi kepada Allah untuk kehidupan umat manusia. Menurut Sukron Kamil, di Indonesia, sastra Islam dikenal dengan banyak sebutan. Yang pertama, sastra sufistik, yaitu sastra yang mementingkan pembersih hati dengan berakhlak baik agar bisa sedekat mungkin dengan Allah. Yang kedua, sastra suluk, yaitu karya sastra yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi mencapai taraf di mana hubungan jiwanya telah dekat dengan membahas Tuhan yang transenden. Dan yang keempat, sastra profesik, yaitu sastra yang dibentuk berdasarkan atau untuk tujuan mengungkapkan prinsip kenabian atau wahyu. Dan yang terakhir, hikayat, yaitu cerita atau dongeng dengan bermacam-macam lakon. Baiklah, selanjutnya sastra Islam di Nusantara. Yang pertama, sastra Islam Nusantara zaman awal. Zaman awal ditandai dengan munculnya terjemahan dan saduran karya Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, sastra Islam Nusantara zaman peralihan. Zaman peralihan berlangsung bersamaan dengan masa akhirnya kejayaan Malaka dan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga, sastra Islam Nusantara zaman klasik. Zaman klasik, sastra Melayu berlangsung dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masehi. Periode ini ditandai dengan kesadaran pengarang Melayu untuk membubuhkan nama diri dalam karangan yang ditulisnya. Selanjutnya, sastra Islam Nusantara zaman akhir. Zaman akhir membentang dari awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-19 Masehi. Pada periode ini, karya-karya keislaman ditulis di berbagai pusat kebudayaan Islam baru seperti Palembang, Banjarmasin, Riau, dan tempat lain di Kepulauan Melayu. Selanjutnya, sastra Melayu dan hikayat. Dalam sastra Melayu, semua karya berbentuk prosa pada umumnya disebut hikayat
dari kata-kata Arab yang arti literalnya ialah kisah atau cerita. Berdasarkan pokok pembahasan dan corak penyajiannya, keseluruhan hikayat Melayu lazim dibagi ke dalam 10 jenis. Yang pertama, hikayat para nabi. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan kehidupan Nabi Muhammad. Yang ketiga, kisah sahabat dan kerabat Nabi. Yang keempat, hikayat para wali sufi. Yang kelima, hikayat pahlawan atau epos. Yang keenam, hikayat para bangsawan. Yang ketujuh, perumpamaan atau alegori sufi. Yang kedelapan, cerita berbingkai. Yang kesembilan, kisah jenaka. Dan yang terakhir, karya bercorak sejarah atau historiografi. Baiklah, materi selanjutnya, ilmu pengetahuan Islam. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti alim, ya alima ya'lamu, ilm, yang artinya pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ini, selanjutnya di Indonesia menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang bersumber kepada wahyu Allah. Al-Quran dan hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat Islam, termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmu. Baiklah, selanjutnya materi nilai pendidikan dalam tradisi halal bihalal. Nilai pendidikan adalah suatu bentuk kepercayaan, baik itu benar atau salah, dan pantas atau tidak, yang berkaitan dengan suatu lembaga atau pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar seseorang yang berkaitan dengan aspek jasmani maupun rohani. Nilai-nilai pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi individu untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat. Semua nilai ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Halal bihalal merupakan suatu bentuk aktivitas yang mengantarkan para pelakunya untuk meluruskan kembali, menghangatkan hubungan yang tadinya kurang baik sehingga menjadi baik. Budaya halal bihalal yang ada di Indonesia merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang Muslim untuk menguatkan tali persaudaraan. Budaya ini berbeda dengan negara lain karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, agama, dan masyarakat yang khas dari Indonesia. Halal bihalal memiliki dua pandangan dari segi hukum. Ada teori yang menyatakan bahwa budaya dikembangkan oleh kelompok yang terbentuk karena faktor ekonomi, politik, agama, suku, dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, halal bihalal menjadi sebuah acara penting setelah Lebaran atau Idul Fitri. Acara ini biasanya dilakukan oleh keluarga besar atau komunitas sebagai ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sesama umat muslim. Selain itu, budaya halal bihalal juga menjadi sebuah ikon budaya Indonesia yang khas dan unik. Baiklah, budaya halal bihalal sendiri merupakan sebuah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia
Budaya ini merupakan perpaduan antara agama Islam dan juga tradisi Nusantara yang terbentuk suatu faktor baik ekonomi, politik, agama, suku, dan lainnya. Dalam budaya halal bihalal, tentu di dalamnya menganut nilai-nilai pendidikan yang dapat kita pelajari. Dalam hal ketuhanan atau cinta keagamaan ini, dalam budaya halal bihalal dapat kita lihat dari adanya halal bihalal tersebut. Adanya halal bihalal ini disebabkan karena adanya hari raya baik Idul Fitri dan Idul Adha yang dimulai dari kegiatan keagamaan. Cinta tanah air. Dalam hal cinta tanah air ini dapat kita kaitkan dengan nama halal bihalal sendiri disertai pelaksanaannya, di mana dalam hal ini semua itu tidak lupa dengan tradisi lokal yang ada di Indonesia, terutama masyarakatnya sendiri. Selanjutnya bersahabat dan komunikatif. Budaya halal bihalal yang menunjukkan nilai persahabatan dan komunikatif yang baik dapat ditunjukkan dalam banyak hal, seperti adanya saling mengantarkan kotakan berisi makanan ke masing-masing tetangga dan saudara, atau berkumpul bersama. Adanya silaturahim ketika waktu halal bihalal. Persaudaraan setelahnya semakin kuat dan bahkan komunikasi dengan tanda bahagia dan senyum dilakukan oleh masyarakat. Cinta damai. Dalam budaya halal bihalal, tentu kedamaian menjadi kunci yang diinginkan. Tujuan halal bihalal sendiri adalah mendamaikan sesuatu yang semula tidak erat menjadi erat, semula putus menjadi sambung, dan diharapkan setelahnya terjadi kekompakan yang damai dengan baik. Dan nilai ini pun dalam budaya halal bihalal ada dan menjadi salah satu tujuannya, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya halal bihalal memiliki nilai cinta damai, sebab tak mungkin orang bisa bersilaturahmi dengan tenang jika ia tidak merasakan kedamaian setelahnya. Aspek nilai ini adalah keagamaan dan kenegaraan, sebab keduanya merupakan aspek yang menjunjung tinggi cinta damai tersebut. Jika dilihat dari unsur pendidikan, bahwa nilai dalam budaya halal bihalal adalah nilai pendidikan. Hal ini sebagai esensi pendidikan adalah usaha sadar membina dan mengembangkan pribadi manusia. Baiklah, selanjutnya materi etika dan moralitas dalam Islam. Etika dan moral sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh setiap umat muslim. Etika dan moral dalam Islam dianggap sebagai fondasi dasar untuk menciptakan masyarakat yang baik dan beradab. Etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Moral merupakan tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan yang digunakan dalam tumbuh kembang individu atau kelompok sosial untuk mencapai kematangan. Pengertian etika dan moral. Etika merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang betul. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial dan hanya untuk mengabdi pada Tuhan, bukan tidak ada pamrih di dalamnya. Etika dalam Islam adalah seperangkat nilai moral yang diambil dari ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah. Etika dalam Islam meliputi perilaku dan cara hidup muslim yang harmonis, beradab, dan bermanfaat
bagi individu dan masyarakat. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas dalam istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Sehingga moral adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Perbedaan etika dan moral. Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma yang tumbuh dan kembang dan berlangsung di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, persamaan etika dan moral. Terdapat beberapa persamaan antara etika dan moral. Yang pertama, etika dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangan yang baik. Yang kedua, etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas etika dan moral seseorang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Dalam penerapannya, etika dan moral juga memiliki persamaan, yaitu hukum atau nilai dari suatu perbuatan untuk ditetapkan baik atau buruk hal tersebut. Selanjutnya, jenis etika dan moral. Etika terdapat berbagai jenis. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini memberikan pemaparan dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia dan dapat kita lihat dari nilai-nilai baik dan buruk. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif ini mempelajari dan mengkaji tolak ukur baik atau buruknya tindakan manusia. Moralitas dalam perspektif Islam, yang pertama ada moral Rabbani, ialah ajaran moral dalam Islam yang bersumber dari wahyu Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, moral manusiawi. Moral manusiawi ini dalam Islam sejalan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, moral universal, ialah suatu ajaran moral dalam Islam yang sesuai dengan kemanusiaan yang universal. Baiklah, selanjutnya materi kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Yang pertama, kontribusi Islam. Kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Beberapa contoh ukuran kado Islami. Yang pertama, agama dan moralitas. Islam mengajarkan tentang iman, moral, etika, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Yang kedua, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ketiga, pendidikan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sains dan teknologi. Contohnya adalah kontribusi Islam terhadap matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Yang kelima, seni dan budaya. Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang seni dan budaya. Yang keenam, ekonomi. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, pengembangan peradaban dunia. Perkembangan peradaban dunia dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengangkut
kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang pembahasan selanjutnya, kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik. Yang kedua, kemajuan dalam sains dan matematika. Yang ketiga, pengembangan sistem pemeliharaan saat ini. Yang keempat, seni dan arsitektur. Yang kelima, filsafat dan teologi filsuf. Baiklah, itulah saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.